أشهد أن لا إله إلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ibu bapak jamaah kita aman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya jadwal rutin untuk kultum dan keterangan subuh. Insyaallah untuk subuh hari ini subuh atau kultum akan dibawakan oleh guru kita Ayahanda Dr. Andes Haji Bakri Amir. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, hanya Allah yang pantas dipuji dan disembah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hitung jam lagi umat ini kita semua akan kembali fitrah, kembali menemukan jati diri kita. Orang Islam setelah berpuasa sama kalau kita keluar dari sebuah pesantren yang disebut dengan pelatihan rohani. Seperti itulah kita. Orang berpuasa bisa dianalogikan sebagai atau dianalogikan dalam dua kategori. Saya ulangi, orang berpuasa itu bisa dianalogikan dalam dua kategori, diumpamakan dua kategori. Satu, orang yang disebut dengan puasa ular, dan yang kedua yang disebut dengan puasa ulat. Ular dan ulat konon dua makhluk ciptaan Allah ini, dua binatang ini, untuk memperpanjang hidupnya, melanjutkan kehidupannya, dia juga berpuasa. Walaupun puasanya berbeda kualitasnya. Ular sebelum berpuasa namanya ular. Pada saat dia berpuasa namanya ular. Setelah selesai berpuasa namanya ular. Ulat sebelum berpuasa namanya ulat. Pada saat sedang berpuasa namanya kepompong. Dan setelah dia berpuasa menjelma menjadi kupu-kupu yang teramat cantik, indah, mempesona, terbang ke seluruh penjuru mencari bunga. Itu ulat. Apa yang bisa kita gambarkan di sini? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan seharusnya bisa seperti ulat bulu
yang kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik. Orang berpuasa, setelah dia berpuasa, seharusnya akhlaknya semakin indah seperti penjelmaan kupu-kupu tadi. Ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah semakin baik, semakin gigih berjuang di jalan Allah. Dia hanya bersandar, berharap, bergantung semata-mata hanya kepada Allah setelah melewati madrasah rohaniah 1 bulan penuh. Karena ada sebagian orang yang mengatakan begini. Saya pernah bersama teman baik saya jalan di Pasar Segar. Dia mengatakan begini, Pak Haji, dia panggil saya Pak Haji. Pak Haji, beratnya itu tugasnya umat Islam, ya kewajiban orang Islam. Kenapa kita bilang begitu? Dia bilang, bayangkan selama 1 bulan tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Setiap hari dia harus salat 5 waktu berjamaah di masjid. Belum lagi dia harus mengeluarkan zakat, tawaf di Ka'bah pada saat haji. Belum lagi dia harus berzakat. Berat sekali. Saya menjawab, memang seperti itu. Bagaimana mungkin di dunia ini bisa tenang kita punya hidup, menyekolahkan anak-anak kita, memakai pakaian yang baik-baik, yang bersih untuk salat. Bagaimana mungkin kita bisa tenang beribadah? Bagaimana bisa kita salat di masjid yang nyaman dengan bahagia kalau tidak kita bekerja keras? Tidak mungkin kita mau hanya duduk manis kemudian kita mau menemukan, menggapai kebahagiaan. Mungkinkah itu? Di mana logikanya? Saya mengambil contoh lagi. Masjid ini, kalau bukan kerja keras dari panitia, bapak-bapak dan ibu sekalian, mengeluarkan dana, keringat, waktu, pemikiran, tidak mungkin bisa kita nyaman beribadah di dalamnya. Tidak mungkin kita bisa bahagia, bercanda, khusyuk menghadap Allah di dalam masjid ini. Saya katakan, Pak, memetik sekuntum mawar saja, kadang-kadang tangan kita harus terluka, meneteskan darah, tergores, apalagi untuk menemukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita mau duduk-duduk manis saja baru kita mau mendapatkan surga yang paling indah? Coba, dunia ini saja kita bisa bahagia di dunia, kita bisa senang, kita bisa nyaman menyekolahkan anak-anak, bekerja dengan baik karena kerja keras. Apalagi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau kita kejar. Coba kita berpikir rasional. Itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan begini, jika kalian sudah berpuasa menemukan dirimu, menemukan jalan kebenaran, maka berlarilah menuju Allah.
Jika sulit bagimu, maka berlari-lari kecil. Dan jika engkau letih, jika engkau capek, maka berjalanlah. Jika berjalan engkau pun menuju Allah belum tidak sanggup lagi karena usia, sudah tua, sudah sakit-sakitan, maka merangkaklah. Tapi jangan pernah berpikir untuk kembali. Jangan pernah ada pikiranmu untuk berbalik arah. Teruslah melangkah di jalan itu, jalan siratal mustaqim, sampai Allah mengatakan, wahai hambaku, sudah saatnya engkau kembali kepadaku, menemuiku. Saya sudah siapkan surga untukmu. Itu sebabnya Allah janjikan. Coba ibu, bapak lihat kalau mengaji di surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Ustaz, kalau salah diperbaiki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, innal ladzina qalu Rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jika kalian teguh kokoh pada pendirianmu mengatakan bahwa Allah satu, bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, berjalan menuju Allah, maka malaikat akan turun kepadamu dengan mengatakan, jangan kalian bersedih, jangan takut. Allah berbisik Pak di telinga kita, jangan kau takut. Allah mengirimkan malaikat untuk menjagamu, dan jangan kau khawatir karena Allah sudah menyiapkan surga untukmu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walahum fiha ma tad'un. Coba, Allah menjamin kebahagiaanmu di dunia dan akhirat, dan Allah yang akan menjadi pelindungmu di dunia maupun di akhirat. Kita bisa menarik 5 unsur di dalam ayat ini. Yang pertama, kita simpulkan, Allah akan mengirim malaikat kepadamu untuk menjagamu. Yang kedua, Allah menjamin rezekimu di dunia. Yang ketiga, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang pernah kau lakukan di masa lalu. Yang keempat, Allah sudah menyiapkan surga yang indah untukmu. Yang kelima, Allah akan menjadi pelindungmu baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, apapun yang engkau inginkan di dalam surganya Allah, Allah janji akan penuhi. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, kata Allah, saya itu tidak pernah ingkar, tidak pernah keingkar dengan janji. Apapun yang engkau inginkan di dalam surga akan saya penuhi. Itu sebabnya ketika Andri Gurutta Prof. Quraisy ditanya oleh seorang ibu di sebuah pengajian, Prof, bagaimana itu kita punya suami nanti di hari kemudian? Kalau misalnya yang dia sudah dikelilingi oleh bidadari, di mana misalnya? Ibu itu bertanya begitu. Pak Quraisy mengatakan begini, ayat ini tadi di Fussilat mengatakan, Allah apapun yang engkau inginkan di dalam surga Allah akan penuhi. Coba, semua keinginanmu
akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang ibu kalau dia sudah ada di dalam surga, kemudian dia mengatakan kepada Allah, saya mau mendampingi suamiku seperti ketika saya di dunia dulu. Apa? Pasti Allah penuhi sesuai dengan janjinya. Tidak dijelaskan detail di dalam Al-Quran bahwa istri itu bisa mendampingi menjadi bidadari suaminya di surga nanti. Tetapi ini jelas-jelas Allah mengatakan apapun yang kau inginkan. Jadi apa keinginannya ibu-ibu? Apa keinginannya suami? Saya ingin ya Allah menjadikan istriku bidadari seperti waktu saya pertama kenal dulu ketika gimana? Waktu kami masih bonceng-boncengan, setengah lingkaran, jadi Pak. Tangkis waktu itu Pak, apa sama? Bagus sekalian. Lalu bagaimana supaya kita tetap istiqamah? Istiqamah di jalan itu, utamanya setelah kita menjalani pelatihan ini selama 1 bulan. Yang pertama, yang mendukung orang istiqamah itu yang pertama lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Berbahagialah Bapak Ibu yang tinggal di Maisonet karena lingkungan Bapak Ibu baik. Bayangkan Bu, Pak, Imam siapa sahabat Imam Bukhari, seorang Yahudi tetangganya mau jual rumahnya. Dia tawarkan rumahnya karena dia mau pindah rumah. Orang Yahudi dia tawarkan kemana rumahnya. 2000 apa istilahnya itu di Mekah dulu, bukan real, dinar ya, dinar barangkali 2000. Semua orang tertarik untuk membeli itu rumah, tapi dia bilang, Allah terlalu mahal. Bagaimana caranya saya bisa membeli 2000 rumahmu? Nah, harga umum hanya 1000. Datang lagi yang lain, 1000 ji, harganya di sini 1000 ji di Maisonet. Bukan di Maisonet, di sana ya. 1000 ji. Kenapa bisa 2000? Datang lagi yang lain. Dia bilang, rumah saya harganya 1000. Tapi saya bertetangga dengan orang baik. Sehingga keluarbiasaan kebaikan tetangga itu saya nilai 1000. Sehingga rumah ini saya jual menjadi 2000. Jadi karena lingkungan yang baik seperti itu, harga terangkat. Bukan cuma nilai manusianya yang terangkat, harkat martabat seorang manusia yang terangkat karena lingkungannya, tetapi rumahnya yang dia tinggali juga meningkat harganya. Karena bertetangga dengan orang-orang baik. Bayangkan Pak, di mana kita mau mendapatkan tetangga seperti di Maisonet ini, orang-orang baik semua. Kita yang carikan kejelekannya. Kemudian apalagi sahabat yang baik. Sahabat yang baik. Coba kita lihat, kita dengar pesan-pesan orang tua kita dahulu. Waktu kita mau merantau, barangkali sama kita semua. Banyak orang di teman saya, orang Jawa juga begitu.
Dia bilang waktu saya merantau juga begitu. Dipesan orang-orang tua kita di kampung, dia katakan, hati-hati mencari teman. Hati-hati mencari teman. Jika engkau berteman dengan burung Raja Wali, maka engkau akan belajar terbang tinggi. Jika engkau, saya ulangi, jika engkau berteman dengan seekor serigala, maka engkau akan belajar melolong. Jika engkau berkawan dengan burung Raja Wali, maka engkau akan belajar terbang tinggi. Dan jika engkau bersahabat dengan orang-orang saleh, maka engkau akan bergandeng tangan menyambut hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu kemuliaan, berupa kemuliaan di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang-orang bertakwa yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya itu kalau kita mendapatkan tetangga, sahabat yang baik sama-sama. Lalu mana itu sahabat yang baik itu? Yang dilupa, Pak. Terang-terang Allah mengatakan di dalam satu firman-Nya, kalian itu akan saya masukkan di dalam surga secara berombongan dengan berkelompok, bukan satu-satu, berkelompok orang. Itu para ulama mengatakan jangan lupa dua. Kalau meninggal jangan lupa dua. Satu, amal saleh. Yang kedua, sahabat yang saleh. Karena sahabat yang akan Bapak Ibu temani bergandengan tangan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang selalu mengangkat tangannya ketika dia bersama Allah. Ketika dia bersamamu, dia selalu membicarakan akan kebesaran Allah. Mengaji bersama, mendengarkan taklim bersama, menceritakan tentang kebesaran Allah kalau dia bertemu dengan sahabatnya. Kalau dia bersama Allah, bertemu dengan Tuhan, dia tidak lupa menyebut-nyebut namamu, mengingatmu dalam hatinya. Kasihan temanku, mudah-mudahan saya bisa bersama-sama ya Allah di dalam surgamu kelak. Coba. Itu sebabnya ya kita akan bersama-sama semua insya Allah, berkelompok masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara. Saya ulangi, wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara. Orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam surga dengan berkelompok, berombongan dimasuk. Dan ada Pak Ibu orang yang kelebihan dia punya amalan itu bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya yang lain, kepada keluarganya. Bukan cuma 1-2 orang, bisa banyak. Mudah-mudahan ada di antara kita semua ini ya. Tolong panggil tonga, cari kayu Bapak sekalian. Bilangnya ada temanku itu selalu berjamaah. Ya Bu ya. Selamat memasuki 1 Syawal. Besok insya Allah kita lebaran menggapai kemenangan. Saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.